wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam kesehatan untuk kita semua. Memang sejak awal saya selalu mengatakan TPP itu seksi, sehingga semua orang memantau dengan baik dan semua orang berharap terlalu banyak pada TPP. Jadi keinginan terlalu tinggi tapi sumber energinya nggak disupport dengan baik. Saya itu hidup di dunia pemberdayaan sudah mulai muda sampai tua ini dan di berbagai program. Cakupan kerja TPP itu paling gila yang saya selama hidup itu ya. Mulai muda saya hidup di program, Pak. Dimulai di NGO, mulai SMA sampai lulus kuliah sampai program. Nah, semua berharap terlalu tinggi tapi asupan atau upskillingnya nggak dibangun dengan baik. Nah, terus kemudian karena faktor politik juga berpengaruh sehingga euforia terhadap TPP itu dan harapannya selalu tinggi, tekanan politik selalu tinggi. Padahal kalau kita komparasi dengan program yang sama di Kemensos, PKH sama kualitas. Dia hanya cakupannya kecil. Nah, sementara di TPP ini kalau kita mau bicara pada policy-nya udah bener enggak? Policy udah turun, koordinasi antar UK1 sudah benar enggak? Sudah baik enggak? Karena fakta, kebetulan saya jadi PLT Kornas ini baru merasakan benar, paling berat. Teman-teman sudah memfasilitasi BUMDes. Ada desa-desa yang pemekaran sudah difasilitasi itu di NTB, di mana-mana. Ternyata di UK1-nya belum diupdate nama desa tersebut. Ya, kita sudah komplain berkali-kali, nggak ada perubahan. Begitu juga kontribusi kita pada nggak bisa kita hindari fakta. Mulai pendataan dan terakhir tadi disebutkan KDM. Koperasi Desa betul ya Pak Roni. Sehingga yang terjadi TPP itu banyak kerjaan-kerjaan dadaan. Yang cepat sekali. Sehingga aspek yang paling mendasar di pemberdayaan itu hilang. Bagaimana melakukan perubahan cara pandang masyarakat, perubahan perilaku, sampai penataan kelembagaannya. Karena tuntutan-tuntutan yang seringkali, kalau kita ukur, sangat-sangat tidak rasional pada sisi policy. Bagaimana kalau kita bandingkan antar program aja, di Kemendes saja, misalkan program yang sektoral ya, proyek ini, proyek P3PD kemarin, dengan cakupan kerja yang kayak gitu, honornya tinggi, orang nggak nuntut. Tapi TPP kalau kita lihat dari sisi sistem, apa mungkin apa benar sih kalau kita mau jujur evaluasi dengan baik, dengan honor di bawah UMP kabupaten, dengan tuntutan yang sangat tinggi, ini paling gila Pak. Kebetulan saya baru jadi PLT Kornas Pak. Yang tidak dulu kita hindari. Ini sangat gak rasional. Dan saya mengawal benar pada saat KDMP itu karena target-target capaian nasional, nggak ada liburnya teman-teman. Saya Sabtu Minggu ngontrol semua teman-teman. Nah, kenapa TPP itu menjadi sorotan publik? Karena seksi secara politik. Nah, ini harus kita akui atau tidak. Sehingga semua kesalahan seolah timpakan TPP. Semua TPP jelek, TPP baik. Padahal kemarin kita rapat dengan Kemenkop. Kemenkop sendiri mengakui peran TPP dalam proses pembentukan KDMP itu gila. Saya nggak bisa bayangin kalau istilah orang Kemenkop kemarin. Bagaimana cara kerja dan faktanya memang kita Sabtu Minggu teman-teman sampai malam-malam nggak ini. Begitu juga pada saat pendataan IDM. Itu Pak Mustaqim yang bertanggung jawab di ini. Di grup itu sampai jam 12 malam itu input teman-teman. Itu bagi saya yang hidup di dunia pemberdayaan udah gila militansi teman-teman itu. Cuman karena kembali lagi faktor-faktor non teknik dan faktor-faktor non substansi pemberdayaan yang berpengaruh. Nah itu jadi perdebatan ruame. Nah maka kita harus objektif, kita dudukkan dulu. Gitu. TPP itu maaf ya bahasa saya agak ibarat ini makhluk yang mau dikemanakan target kita.
Karena tidak mungkin seluruh capaian Kementerian Desa ditambah KL lain dibebankan pada TPP. Nah, itu yang harus ditata dengan baik. Saya sendiri baru merasakan kedodoran benar kerja setelah jadi PLT Kornas sih. Ya. Sabtu Minggu sampai ya secara pribadi pernah ngeluh juga. Wih gila ini kerjaan ini. Lah, ini yang tidak dipahami orang lain, orang luar. Semua pokok desa TPP disalahkan semua. Di satu sisi TPP itu nggak ada kewenangannya di dalam pendampingan. Lain dengan program-program yang terdahulu ya, kayak model PNPM, perdesaan, macam-macam, PPK sebelumnya. Itu seorang pendamping itu diberi kewenangan sehingga ngukur keberhasilan atau dia bekerja dengan baik atau tidak jelas. Sekarang tidak ada satu regulasi apapun, coba lihat, mulai di undang-undang, PP, permen apapun yang memberikan kewenangan pada seorang pendamping. Tapi dituntut target-target yang sesungguhnya nggak rasional. Bagaimana seseorang yang tidak punya kewenangan apapun dituntut target dengan yang beban yang sangat tinggi. Saya kira itu Pak. Jadi harus dirumuskan sesungguhnya. Uh, ini mau dikemanakan? Terus bagaimana peningkatan kapasitasnya? Selama ini asupan TPP itu bahasa saya asupan atau scaling up-nya sangat kecil sekali. Tapi tuntutannya luar biasa. Untuk memahami pendampingan desa saja, seseorang harus mempelajari berbagai regulasi. Mulai peraturan Menteri Keuangannya, peraturan Menteri Dalam Negerinya, Permendes. Dan saya yakin hanya beberapa orang saja yang intent mengikuti peraturan itu yang menguasai, Pak. Belum lagi urusan teknis. Nah ini seharusnya kita lebih wise. Gimana sih TPP ini dalam kerangka tujuan kebijakan nasional bisa tercapai. Kan berbeda dengan isu yang dikembangkan di PKH coba. Baik media maupun apa-apa. Padahal jumlah PKH itu lebih besar pendamping. Tapi cakupannya kecil. Dengan honor yang lebih tinggi dari teman-teman. Nggak pernah ada komplain. Nah ini kita harus lebih kritis dalam mensikapi opini publik. Dan kita harus mengkanter juga dengan policy yang benar juga. Saya kira itu Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.